Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Bulan. Saya masih mengampu mata kuliah akuntansi dasar dan kita masih ada di sesi akuntansi manufacture. Oke, kita akan masuk ke contoh soal PT Domino. PT Domino adalah sebuah produsen pakaian anak berlokasi di Bandung dan perusahaan ini menggunakan kain dan kaos sebagai bahan baku utamanya. Benang, kancing, dan aksesoris lain adalah sebagai bahan penolongnya. Lokasi gedung administrasi, kantor pemasaran, dan pabrik terpisah. Jadi ini ada cara bagaimana kita melihat kalau ada contoh soalnya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita lihat keterangan dibayar listrik total 22.000 atau dalam ribuan maka ini 22 juta. Kemudian ada keterangan di sini 60%-nya dibebankan ke pabrik, 20%-nya dibebankan ke kantor pemasaran. Berarti sisanya dibebankan ke kantor administrasi. Cara menghitungnya 100% dikurangi 60 tambah 20, jadi sisanya masih ada 20%. Oke, kemudian pencatatannya. Pencatatannya kita tulis beban listrik pabrik ini 60%. Di sini ya, 60% dibebankan kepada pabrik. Maka beban listrik pabrik 60% kali 22.000. Kemudian hasilnya 13.200. Di sini beban listrik kantor pemasaran, di sini tadi 20%. 20% dikalikan 22.000 sama dengan 4.400. Paham ya? Kemudian beban listrik kantor administrasi itu adalah tadi di sini sudah 60. Di sini 20. Berarti 100 dikurangi 80 sama dengan 20%. Ini berarti 20% kalikan 22.000 lagi 4.400. Dan kemudian kasnya yang dikeluarkan oleh perusahaan tetap 22.200. Ini cara untuk menghitung kalau ada breakdown seperti ini soalnya ya. Kalau tidak ada breakdown-nya ya dianggaplah ini semua biaya listriknya ditagihkan kepada pabrik. Tapi kalau ada breakdown seperti ini nggak bisa semuanya ditagihkan ke pabrik. Karena ternyata yang ditagihkan ke pabriknya itu hanya 60%-nya. Yang 20% ke kantor pemasaran, 20% sisanya ke kantor administrasi. Gitu ya teman-teman ya. Ini nanti berkaitan dengan biaya-biaya yang di sini nih. Nih, kalau teman-teman ingat biaya yang di sini. Nah, pabriknya tadi biaya listriknya 60%-nya di sini dihitungnya. Contoh ya, contoh. Kemudian tadi yang 20%-nya nanti di sini biaya listriknya 20%. Di sini juga 20%, biaya listriknya 20%. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak semuanya dibebankan kepada pabrik kalau di dalam soalnya ada breakdown seperti ini. Oke, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Biaya gaji satpam. Satpam di pabrik itu 16.000. Biaya total gaji satpamnya 36.000. Nah, yang dibebankan ke pabrik itu 16.000. Sisanya dibebankan secara merata ke kantor pemasaran dan kantor administrasi. Bagaimana cara menghitungnya? Maka tinggal dihitung 36.000 dikurangi 16.000. Sisanya berapa? 20.000. Dibebankan secara merata ke kantor pemasaran dan kantor administrasi. Berarti 20.000 dibagi 2 karena secara merata, jadi dibagi 2. Maka kantor pemasaran beban gajinya satpam 10.000 dan sisanya ke kantor administrasi 10.000. Total kas yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 36.000. Paham ya? Biaya gajinya untuk yang pabrik 16.000, untuk yang pemasaran 10.000, biaya satpam untuk administrasi 10.000, satpam di kantor administrasi. Oke, itu hubungannya sama mana? Ini sama ke sini nih. Nah, kalau di sini ada gaji ini ya di dalam biaya produksi untuk biaya tenaga kerja penolong. Di sini ada satpam pabrik. Maka di sini tadi 16.000. Oke, paham ya? Kemudian tadi
Itu tentu saja kalau di sininya sudah berubah ya otomatis biaya produksinya juga berubah ya. Makanya itu tadi teman-teman harus tahu mana yang masuk kategori biaya produksi, mana yang harus masuk kategori biaya operasional. Nah, di sini kebetulan di dalam soal yang sebelumnya itu tidak ada biaya gaji satpam, tetapi ternyata di kantor pemasaran juga ada satpam. Tadi berapa? Kalau di dalam soal yang ini biaya gaji satpam pemasarannya 10.000. Maka di sini ditambahkan gaji satpam kantor pemasaran 10.000. Otomatis di sini akan berubah. Kemudian selanjutnya sama biaya gaji satpam kantor administrasi. Maka di sini ditambahkan biaya gaji satpam kantor administrasi 10.000. Tentu saja nanti juga akan berpengaruh di total biaya. Kalau di sini berubah, maka ini juga berubah. Total biaya operasional untuk untuk pemasaran, kantor pemasaran dan kantor administrasi, maka totalnya juga akan berubah. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu kenapa kita harus tahu bagaimana cara membedakan biaya overhead untuk biaya bahan baku utama, biaya tenaga kerja utama, dan juga tadi biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan juga biaya pabrikasi di pabrik ya. Untuk yang biaya untuk produksi itu berarti biaya-biaya yang keluar ada yang berhubungan dengan produksi langsung, berarti ada di pabrik. Nah, sedangkan kalau biaya operasional itu yang di luar pabrik, yang di luar produksi utama, berarti tadi ada kantor pemasaran, ada kantor administrasi dan juga direksi atau administrasi umum, maka dibedakan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sementara itu dulu yang bisa Ibu share. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kirim WA ataupun drop email. Bisa nanti kita akan diskusikan di kelas offline kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part selanjutnya.